kami dari kelompok 3 kelas 4C. Perkenalkan, nama saya Dedika Fatika Sari, NPM 2114060012. Saya Nurafni Khalifah, NPM 2114060031. Saya Cindy WK Wulandari, NPM 2114060001. Saya Tani Saharaningrum, NPM 21140618. Saya Rita Aprilia, NPM 2114060014. Saya Aziz Ana Regina, NPM 2114060008. Saya akan menampilkan sebuah video drama dengan judul Filosofi Pelangi di Ujung Langit untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah apresiasi sastra anak. Selamat menyaksikan. I just flip the switch. I just flip the switch. Oh, could I ever know you when everything lies in disguise? Oh, could I ever forget those eyes looking for my will? Sepertinya hujannya udah reda nih. Daun-daun makin hijau, tanahnya makin bersih. Kayaknya aku mau ngajak Wulan sama April jalan-jalan deh. Wulan, April, hujannya udah reda nih. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Suasana desa cerah banget loh. Wah, iya juga ya. Ayo, boleh? Oke, OTW. Lihatlah ke atas teman-teman, ada pelangi yang sangat indah. Pelangi itu seperti hidup kita, sangat berwarna. Pelangi itu hanya fenomena alam, Arung. Ia muncul setelah hujan dan kemudian menghilang. Seperti kehidupan yang kadang penuh kesulitan, lalu semuanya kembali biasa. Tapi Wulan, pelangi itu mengajarkan kita bahwa tanpa hujan, kita tidak akan pernah melihat keindahannya. Meski sekejap, ia meninggalkan kenangan indah. Hidup juga begitu, kadang kita merasa terpuruk, tapi pasti akan ada keindahan setelahnya. Aku paham maksudmu, Arung. Tapi hidup itu tidak selalu seperti pelangi. Ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Aku rasa pelangi itu seperti aku. Kadang aku seperti awan gelap, selalu diliputi hujan. Ketika aku ingin melihat keindahan, aku selalu merasa ada yang menghalangiku. Apakah pelangi itu juga untukku? April, kamu tidak sendirian. April, kamu tidak sendiri. Setiap orang punya masa gelapnya sendiri. Aku tahu kamu merasa seperti terperangkap dalam kegelapan, tapi percayalah, setelah badai pasti ada pelangi. Kamu akan menemukan jalan keluar. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Pelangi. Tapi aku sudah terlalu lama berada di dalam hujan. Rasanya seperti tidak ada lagi yang aku percayai. Bahkan harapan mulai pudar. Kadang-kadang harapan bukanlah sesuatu yang bisa langsung datang begitu saja.
Tapi itu bukan berarti kamu harus menyerah. Itu memang rumit dan kita harus menerima bahwa ada banyak sisi yang tidak selalu indah. Namun kita tetap bisa bertahan meskipun tidak semuanya sempurna. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus berjuang meskipun rasanya tidak ada gunanya? April, kita harus yakin bahwa dalam setiap perjalanan hidup pasti ada titik cahaya. Tidak peduli seberapa gelap jalan yang kamu lalui, kita akan selalu mendukung dan selalu ada di sampingmu, Prio. Kita pasti bisa. Ibu, kamu sudah pulang, Nak? Iya, Bu. Kok begitu ceria? Apa yang membuat kamu ceria itu? Aku tadi cerita sama Wulan dan April, Bu. Tapi Ibu kelihatan capek banget. Ibu nggak apa-apa? Oh enggak, itu hanya sedikit lelah. Tapi itu kita biasa kok, jadi nggak apa-apa. Lagian pula, ibu pulang lihat kamu seceria ini jadi lebih baik. Kamu tadi belajar apa, Nak, yang membuat kamu seceria itu? Aku tadi belajar mengenai hujan, Bu. Meskipun hidup kita sulit seperti hujan, tapi kita tuh harus tetap berjuang karena setelah hujan pasti ada pelangi. Ibu tahu, Nak, ibu bangga sekali dengan kamu. Meskipun hidup kita tidak selalu mudah, tapi kamu selalu menemukan cara untuk tetap bahagia. Kamu memang pelangiku, Nak. Terima kasih, Ibu. Aku akan terus berjuang, Bu. Kita pasti bisa melewatinya bersama-sama. Ibu tahu kamu bisa, Nak. Kadang hidup memang memberi kita ujian, tetapi kita akan selalu menghadapi itu semua dengan semangat dan harapan, dan kita akan selalu bersama. Aku percaya, Bu, kita harus berjuang bersama. Karena setelah hujan pasti ada pelangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sudah pulang, Mula? Sudah, Tante. Tante, aku mau bercerita. Iya, gimana? Hari ini aku belajar banyak hal. Kehidupan memang penuh warna ya, Tante. Meskipun semuanya itu tidak sempurna, tapi aku rasa di setiap kehidupan selalu ada keindahan. Kamu benar, Wulan. Apa yang membuat Wulan berpikir seperti itu? Aku tadi ngobrol sama Arum dan Abdi, Tante. Kami membahas banyak hal, dan aku sadar kalau hidup itu tidak selalu mulus. Terkadang kita merasa kesulitan, tapi justru dari situ kita belajar banyak hal. Aku rasa meski tidak sempurna, setiap perjalanan selalu ada suatu hal yang indah. Kamu benar, Wulan. Di setiap perjalanan hidup itu memiliki arti, walaupun terkadang kita sulit memahaminya. Tapi ketika kita bisa melihatnya, kita akan merasa semua yang ada di perjalanan hidup kita itu berharga. Iya, Tante. Aku jadi berpikir, mungkin kita sering merasa kecewa karena kita menginginkan semuanya. Padahal kehidupan itu sendiri penuh dengan warna, termasuk yang tidak kita harapkan. Tapi aku rasa kebahagiaan itu datang ketika kita belajar menerima segala hal, baik yang mudah maupun yang sulit. Memang hidup itu tidak selalu seperti yang kita harapkan, Wulan. Tetapi ada kebahagiaan jika kita bisa belajar untuk menghargai setiap hal yang ada di perjalanan hidup kita. Dan terkadang kita bisa melihat sesuatu yang berbeda setelah kita melalui banyak hal. Aku ingat kata temanku tadi, Tante. Terkadang kita itu harus melalui badai untuk melihat pelangi. Karena setelah pelangi itu ada, pasti ada hal yang indah akan menanti. Temanmu memang bijak. Pelangi selalu datang setelah badai. Setiap kesulitan mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Seperti yang kamu katakan,
Tidak semuanya harus sempurna. Yang terpenting adalah kita harus tetap berjalan dan belajar. Aku akan berusaha, Tante. Aku tidak mau terlalu fokus pada suatu hal yang realistis, tapi aku mau menikmati perjalanan hidupku. Satu hal yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani dengan hati yang terbuka. Betul sekali, Nak. Hidup itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan semua perubahan dan tetap berjalan dengan kepala tegak. Tante bangga sekali dengan pikiran kamu, Lan. Terima kasih, Tante. Aku merasa lebih semangat setelah ngobrol sama Tante. Aku akan terus berusaha dan menghargai setiap langkah yang aku ambil. Tante akan selalu berada di sisi kamu. Jadi kamu jangan ragu untuk berbagi perasaan dan pikiran kamu. Kamu tidak pernah sendirian. Tante selalu bersama kamu. Terima kasih ya, Tante. Sama-sama, Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Kamu sudah pulang? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin diceritakan, Mbak Ibu? Ada, Bu. Ya sudah, kita ke depan aja ya. Sambil Ibu bawa makan ya buat Iya. kamu. Apa yang ingin kamu bicarakan lagi, Nak, ke Ibu? Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Ibu, sesuatu yang sudah lama aku rasakan. Dan baru sekarang aku merasa perlu untuk ngomong, Bu. Tentu, Nak, apa yang ingin kamu bicarakan? Ibu ada di sini untuk mendengarkanmu. Aku sering merasa kesepian, Bu. Ada kalanya aku merasa seperti ada yang hilang dalam hidupku. Meskipun aku sudah dikelilingi teman-teman dan keluarga, kadang aku merasa ragu akan masa depanku. Dan kadang aku merasa tidak dihargai atau dimengerti saat aku berbicara, Bu. Tapi setelah berbicara dengan Arum dan Wulan, aku mulai memahami banyak hal. Mereka bilang bahwa hidup ini seperti warna-warni pelangi. Dan setiap orang punya warna masing-masing yang membuat kita unik. Aku mulai merasa bahwa tidak perlu merasa kesepian, ragu maupun cemas lagi, Bu. Semua perasaan ini bagian dari perjalanan kita. April, Ibu sangat bangga dengan kamu. Kamu tahu, kadang kita merasa kesepian, bukan karena kita tidak dikelilingi orang, tapi karena kita belum benar-benar mengenal diri kita sendiri. Kamu tidak pernah sendiri, Nak. Ibu selalu ada di sini untukmu, dan kamu punya teman-teman yang peduli padamu. Hidup memang penuh dengan perasaan yang berbeda. Kadang senang, kadang sedih, tapi itu adalah bagian dari keindahan kita sebagai manusia. Setiap warna, setiap perasaan itu membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan siapa kita sebenarnya. Aku mulai paham, Bu. Jadi, meskipun aku merasa kesepian atau tidak dimengerti, aku tahu itu bukan hal yang harus ditakuti. Justru dengan perasaan seperti ini, aku lebih mengenal diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Terima kasih ya, Bu. Aku merasa lebih baik setelah berbicara denganmu, Ibu. Tidak perlu terima kasih, Nak. Ibu selalu ada untukmu. Kapanpun kamu butuh bicara, setiap perasaan yang kamu alami itu penting dan kamu selalu bisa berbagi dengan itu. Ingat, hidup itu adalah pelajaran yang penuh warna. Terkadang warna gelap itu perlu supaya kita bisa lebih menghargai warna cerah yang datang. Aku merasa lega sekarang, Bu. Rasanya ringan kalau bisa berbicara denganmu. Aku akan coba lebih sabar dan menerima semuanya perasaan ini. Terima kasih sudah selalu ada, Bu. Selalu, Nak, Ibu bangga
sekali punya anak sepertimu. Jangan pernah ragu untuk berbicara. Apapun yang kamu rasakan, Ibu selalu siap mendengarkan. Aku tahu, Bu. Aku merasa sangat beruntung punya ibu. Setelah ini, aku akan mencoba lebih berani dan lebih percaya diri. Seperti yang Arum dan Wulan bilang, Bu, kita semua punya warna yang membuat kita istimewa. Betul, Nak. Jangan takut untuk menonjolkan warna-warna indahmu. Semua warna itu, baik terang atau gelap, akan membuat hidupmu semakin indah. Ibu percaya kamu bisa menemukan jalanmu. Aku akan mencoba, Bu. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan cinta-Nya. Aku sangat menyayangimu, Bu. Ibu juga sangat menyayangimu, Nak. Kamu selalu membuat Ibu bangga. Jangan lupa, Ibu akan selalu mendukungmu dalam setiap langkahmu. Aku tahu, Bu. Dan aku terus berusaha menjadi yang terbaik.